Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syifat Mansur, NIM 118228032, dan rekan saya Ahmad Yasin Bustomi dengan NIM 120230066. Kami di sini akan mereview jurnal pengolahan citra digital. Di jurnal yang pertama ialah pengolahan citra digital dalam penentuan panen jangkar geram. Riset problem penentuan waktu panen jangkar geram yang masih tergantung atas beberapa faktor seperti kondisi lingkungan, media tanam, dan kondisi fisik jamur menjadikan proses panen tidak mudah untuk dipastikan. Maka dari itu, dengan kemajuan teknologi, pengimplementasian pengolahan citra digital diharapkan dapat mempermudah proses penentuan waktu panen jangkar geram dengan lebih akurat. Metode penelitian. Gambar di samping menjelaskan alur flowchart dengan penjelasan sebagai berikut. Pada keadaan awal melakukan proses capture gambar objek jangkar geram, kemudian melakukan proses deteksi tepi dan kontrol terhadap objek jangkar geram. Terakhir mencari titik tengah objek jangkar geram, kemudian menghitung diameter objek. Research method low level. Di tahap low level, citra yang diinputkan dikonversi dari format RGB menjadi citra grayscale, kemudian diubah lagi menjadi citra biner dengan proses thresholding. Tahap selanjutnya yaitu deteksi tepi candy dengan cara menghitung noise dengan filter Gaussian blur. Kemudian tepi citra dari proses deteksi sebelumnya akan diproses ke tahap selanjutnya dan terbentuklah pola dengan ciri-ciri garis luar yang lurus dan terkadang lengkungan yang tersambung menjadi lintas yang biasanya disebut kontur. Nah, ini untuk metode high levelnya, yaitu kontur objek citra akan dihitung diameternya. Dengan parameter uji yang ditampilkan di program MATLAB ini, bentuk grafik sebagai berikut ini ya. Bentuk grafiknya, grafik dengan warna merah adalah titik tengah objek dan sebagai perbandingan ini. Untuk grafik dengan warna biru memiliki objek acuan. Untuk grafik dengan warna kuning mewakili data sebagai perbandingan. Ini untuk grafik warna hitam adalah data dari citra objek. Ini untuk kesimpulannya, yaitu kondisi sekitar sangat mempengaruhi hasil dari proses yang sudah disebutkan tadi, seperti intensitas cahaya dan angle kamera. Namun secara teknis hasil dihitung dari metode yang sudah diterapkan ini mendapatkan hasil yang cukup baik. Untuk jurnal kedua yaitu pengklasifikasian citra biji pala kering menggunakan Convolution Neural Network CNN ya. Untuk research and problemnya, research problem, proses pemilihan biji pala secara manual sangat memakan waktu yang cukup lama ya. Setelah biaya yang lumayan besar untuk membayar tenaga yang banyak dan dibutuhkan pengetahuan sebagai acuan untuk proses sortirnya. Jadi setiap tenaga harus memiliki pengetahuan untuk acuannya ya. Nah, ini untuk metode penelitiannya. Pada tahap awal yaitu pengumpulan data dari citra biji pala. Pengumpulan data tahap kedua yaitu pre-processing untuk mendapatkan objek biji pala dan dilanjutkan klasifikasi objek biji pala. Setelah itu pada tahap akhir yaitu memisahkan biji pala menjadi 3 kelas A, B, dan C. Untuk metode low levelnya, tahap pengumpulan data yang terdiri dari data training, data uji, serta data tes yang menggunakan 300 biji pala, 300 macam biji pala. Untuk metode mid-level, middle, yaitu tahap perancangan sistem. Pada tahap ini sistem menerima inputan data yang citra langsung dilakukan oleh proses deteksi objek untuk memisahkan objek dari citra. Setelah tahap proses deteksi dijadikan sebagai data tes yang akan dijadikan proses klasifikasi atau prediksi dan model yang digunakan sebagai acuannya. Untuk metode high levelnya yaitu tahap evaluasi. Pada tahap ini meliputi pembuatan model dan diambil hasil yang terbaik yang memiliki akurasi tinggi dan loss rendah ya. Untuk kesimpulannya,
Metode CNN ini mengklasifikasi objek dengan hasil yang baik. Menggunakan conversion matrix dari 7 model yang diuji, tingkat akurasi terbaik berasal dari model 2 yang mencapai 83%, precision 85%, dan nilai recall itu 83,3%. Namun ada beberapa hal yang mempengaruhi dalam mendeteksi citra biji palanya, seperti intensitas cahaya dan bayangan objek, yang mana sistem membaca hal tersebut sebagai bagian objek biji pala. Jurnal ketiga, pengolahan citra untuk identifikasi telur berdasarkan ukuran. Riset problem. Proses pemilihan telur berdasarkan ukuran tidak efektif dan efisien, sedangkan alat penyortiran otomatis harganya masih tergolong mahal. Hal ini berpengaruh dalam proses bisnis pemilihan telur. Metode penelitian. Gambar di samping menjelaskan alur flowchart yang berisi sistem cerdas logika fuzzy untuk mengolah data pembacaan citra telur agar kui mampu memberikan keputusan ukuran dengan cepat. Riset metode low level. Citra yang sebelumnya berformat RGB diubah formatnya menjadi citra grayscale, kemudian diubah lagi menjadi citra benar untuk diperhalus gambarnya dengan morphology filling. Gambar di bawah menjelaskan dari konversi citra RGB ke grayscale, kemudian dari grayscale berubah ke resulting, setelah itu menggunakan morphology filling untuk menghaluskannya. Riset method with level. Output variabel area dan perimeter akan digabung dengan cara mengevaluasi aturan setiap derajat anti-setting dengan menggunakan metode inference min-max, yang mana hal ini merupakan proses mencari derajat kebenaran berdasarkan hubungan setiap rule untuk mendapatkan nilai terendah dan nilai tertinggi. Research method high level. Di tahap ini proses difusifikasi center of area atau gravity dilakukan, yaitu menjumlahkan output dari setiap fungsi member dengan singleton masing-masing. Kemudian dicari rata-rata total keluarannya, yang pada akhirnya menghasilkan nilai mutlak untuk mengidentifikasi ukuran telur. Riset objektif. Program yang dibuat dengan pengimplementasian pengolahan citra digital dalam menentukan ukuran telur dapat berjalan meskipun dengan tingkat keberhasilan hanya mencapai 76% karena faktor human error. Sekian presentasi dari kami. Apabila dari teman-teman mempunyai pertanyaan atas materi yang telah kami sampaikan, silakan tulis di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.